Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Dipolam, saya dari kelas 12 ICL. Di sini saya ingin membahas beberapa soal sekaligus penjelasan dan cara-caranya. Nah, langsung saja berikut penjelasan beberapa soal dari saya. Di sini saya akan membahas dulu soal yang pertama. Di sini ada sebuah soal nih. Pada permukaan laut, dua tumpahan yakni A dan B masing-masing berbentuk lingkaran dengan ketebalan tertentu. Jarak antar pusat lingkaran A dan B adalah 468. Semula tumpahan A mempunyai radius 9 meter sedangkan tumpahan B 4 meter. Radius tumpahan A menjadi 2 kali lipat dalam 2 jam. Radius tumpahan B itu 3 kali lipat tiap 2 jam. Nah, di sini yang perlu kita ketahui di sini itu kan ada dua tumpahan berbentuk lingkaran. Nah, maka cara jawabnya itu sama dengan kita gambarkan dulu lingkaran. Nah, ini kan titik pusat kedua itu berjarak 468 meter. Nah, 68 meter. Nah, untuk cara menjawabnya, di sini kan ada tumpahan A, B. Nah, ini kan keduanya itu baik tumpahan A maupun tumpahan B itu akan naik. Untuk tumpahan A itu 2 kali lipat, tumpahan B itu 3 kali lipat, itu sama-sama dalam waktu 2 jam. Maka di sini buat jam ke-0, jam ke-2, jam ke-4, jam ke-6 dan seterusnya. Nah, kan untuk yang A, semula lingkaran A itu mempunyai radius 9 meter. 9. Ini untuk tumpahan B itu memiliki 4 meter. Nah, maka ini kan tumpahan A itu 2 kali. Kalau yang tumpahan B itu 3 kali. Maka ini setiap naik 2 jam naik 2 kali lipat, berarti 9 kali 2 18. Ini 4 kali 3 12. 18 kali 2 36. 12 kali 3 36. Maka mereka akan bertemu di jam keempat karena radius tumpahan itu nih sama-sama 36 meter. Berarti jawabannya itu ada 4. Selanjutnya itu ada soal integral. Soal integral ini merupakan integral tentu. Nah, untuk cara jawabnya ini X ini dan ini tuh kita turunkan semua. Untuk cara menurunkannya ini kita ambil contoh misalkan 6. Ini 6 nanti akan menjadi 6 per N tambah 1 kali X N tambah 1. Ini kan ada X ya. Nah, N tambah 1 ini, N itu merupakan pangkat. Nah, di sini kan 6 gak ada pangkat, berarti 6X ini kan gak ada pangkat. Nah, berarti 1 kita buat di sini jadi 6 per 1 tambah 1. Nah, gitulah cara menurunkannya. Lalu untuk ke tahap berikutnya langsung saja kita jawab. Itu sama dengan kita cari dulu lah ini hasil penurunannya berapa. Nih min X2 berarti jadinya 1 per min 1 per 1 tambah 1 2 tambah 1 kali X2 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini kan X nya ini kan 1 ya, maka di sini akan kita buat 1 juga. Lalu ditambah 6 per ini nggak ada pangkat, berarti 1 tambah 1 kali X 1 tambah 1 kurang 8X. Nah, ini kalau kita turunkan nanti akan menjadi 8X. Maka kan ini integral dari 4 dan 2 ya. Nah, selanjutnya kita masukkanlah ke angka-angka ini 4 dan 2. Nah, kita pertama masukkan 2 yang 4. Jadi min 1 per ini 2 tambah 1 kan 3 kali 4 di pangkat 3 tambah 6 per 2 kali 4 pangkat 2 kurang 8 kali 4. Nah, nanti hasilnya itu 1/3 kali 4 pangkat 3 itu 64 kali 64 tambah 3 6 bagi 2 itu 3 kali 4 pangkat 2 itu 16 kali 3 berarti 48 dikurang 32. Nah, ini kan bisa kita kalikan ya, udah tinggal kita kalikan ya udah, jadi hasilnya min 64 per 3. Ini kita kurangkan juga bisa, jadi tambah 48 kurang 32 itu 16. Nah, untuk cara menyelesaikannya ini menambahkan ini nih tinggal kita kali, baru kita tambah.
3 kali 16 tadi kan 48. 48 tambah min 64 itu min 16. Min 16 per 3 untuk persamaan yang pertama. Nah, yang kedua kita masukkan ini angka 2, maka jadinya nanti ini kan 1 per 3 min 1 per 3 kali 2, maka 3 tambah 6 per 2 pangkat 2 kurang 8 kali 2. Nah, ini nanti jadi hasilnya berarti min 1/3 kali 2 pangkat 3 itu 8. Ini jadi 3 kali 4 itu 12 kurang 16. Nah, ini kita kalikan jadi min 1/3 kali 8 berarti min 8 per 3 nih tambah 12 kurang 16 itu sama dengan min 8 per 3 tambah min 4. Nah, untuk cara menambahkannya tinggal ini dikali baru tambahkan. 3 kali min 4 min 12 tambah min 8 itu min 20, berarti min 20 per 3. Dapatlah persamaan kedua. Maka untuk mencari hasilnya itu ini persamaan pertama dikurang persamaan kedua, jadinya min 16 per 3 kurang min 20 per 3. Nah, ini kan minus ketemu minus jadinya tambah, jadi min 16 tambah 20 itu hasilnya 4 per 3. Itu jawabannya kok di soal 2E. Nah, lalu soal selanjutnya ini menanyakan tentang toko ASICRA yang memasok 3 barang jenis A, B, dan C dengan waktu pengiriman dan jumlah barang berbeda seperti pada tabel berikut. Nah, di sini jenis barang A dikirim 3 hari sekali, jenis barang B X hari sekali, barang C itu 6 hari sekali. Pada tanggal 3 Maret ketika jenis barang tersebut dikirim bersamaan. Nah, ini di pengiriman pertama dia itu 3 Maret. Pada 3 Maret itu dia ini tuh pengiriman pertama. Nah, terus di sini diketahui juga pada tanggal 27 Maret 2024 merupakan pengiriman untuk ketiga kalinya. Berarti ini kan 2, berarti kedua ini X itu ini tuh kelipatan keberapa. Nah, untuk ketiganya itu ada pada tanggal 27 Maret. Nah, jarak dari 3 Maret ke 27 Maret itu 24. Nah, untuk mengetahui kelipatan berapa berarti kita ini kita coba ke misalkan 1 ke 3 itu langsung 24, berarti untuk mengetahui kelipatan keduanya itu berapa berarti 24 per 2 itu sama dengan 12. Nah, untuk ini 3x 6 hari sekali, berarti kita cek sesuatu nih 3 kelipatan 3 itu ada 3 6 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Ini kan ini pada ini A ya, ini A, ini terus kita cari yang C. Yang C kan ada 6, 12. Nah, ini masuk. Nah, berarti kalau misalkan yang B kan karena kelipatannya itu 12, berarti yang B itu 4 hari. Coba kita masukkan, maka X itu sama dengan 4 hari. KPK dari 3, 6, 4 itu sama dengan 12, maka kelipatan ke 12. Nah, ini 12 ini berarti kan kalau misalkan ke yang ke pengiriman yang ketiga itu kan 24 hari, berarti ke pengiriman kedua itu jaraknya 12 hari. Ya udah, berarti hasilnya itu X, nilai dari X itu adalah 4 hari ya. Selanjutnya ada soal matematika penalaran kuantitatif. Sebuah rapat dihadiri oleh 10 orang pimpinan perusahaan yang berbeda. Nilai X merupakan banyak jabat tangan jika semua orang berjabat tangan. Manakah yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P merupakan nilai X, Q merupakan 5 faktorial. Nah, pertama kita buat dulu yang diketahui N itu jumlah orang.
jumlah orang yang melakukan jabat tangan itu jumlah orang yang ada di acara itu tuh ada 10 orang. Dan R itu ada R di sini juga. R itu merupakan orang yang melakukan jabat tangan itu. Kalau berjabat tangan sudah pasti 2 orang. Nah, untuk rumus N kombinasi R itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Sudah kayak gini, lalu kita masukkanlah nih, kita pindahkan ke sini dulu. Maka kombinasi 10 dan 2 itu sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Itu nanti jadinya 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 10 faktorial ini kita bisa kecilkan lagi menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Ini kalau sudah bentuk sama-sama 8 faktorial atas dan bawahnya ini tinggal kita coret. Nah, jadinya itu 90 per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini itu 2 kali 1. Ya udah, 2 faktorial itu sama dengan 2. Maka 90 bagi 2 itu hasilnya 45. Jadi P sama dengan 45. Kita cari Q nya itu 5. Q sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3 itu 60. 60 kali 2 itu 120. 120 kali itu 120. Berarti Q itu sama dengan 120. Maka jawaban yang tepat itu adalah P lebih kecil daripada Q, karena P itu 45, Q nya itu 120.